Oke guys, kita melanjutkan alur cerita Unordinary Remake episode kedua. Bagi yang baru mampir nih, bisa maraton dulu dari awal ya, biar paham alur ceritanya. Langsung saja enjoy the story. Setelah melalui berbagai macam rintangan untuk menghindari pengejar misterius itu, akhirnya mereka berdua bisa mendapatkan bus dan sampai rumah John dengan selamat. Walaupun bersyukur telah selamat dari maut, mereka ini masih bingung sebenarnya siapa pengejar misterius itu, dan Sarah juga heran kenapa John ini bisa tahu ada yang mengejar mereka. John mempunyai feeling yang aneh tentang itu menurutnya, mengingat dia selalu dibully dan jadi pasti bisa merasakan adanya bahaya yang mendekat. Hari sudah malam. Sarah awalnya berencana untuk kembali ke asramanya, tapi ditahan. Lebih baik tinggal di sini semalam dan kembali keesokan harinya agar lebih aman. Ya walaupun Sarah ini sangat kuat, tapi alangkah baiknya untuk jaga-jaga dan kembali keesokan harinya. Selagi John masak mie, Sarah melihat ada sesuatu yang aneh nih. Itu adalah buku Unordinary. Sekilas tentang buku Unordinary, buku ini terlarang, sudah dicekal sejak 2 tahun lalu, tepat setelah publikasinya. John mempunyai buku ini karena ya yang nulis itu bapaknya. Selama ini, Sarah penasaran dengan isi dari buku ini. Kenapa dicekal setelah perilisannya dan dia ingin membacanya? Karena sulit dicari. Tapi kali ini dia beruntung bisa menemukannya tepat di rumah John. Buku Unordinary ini adalah buku yang aneh. Kenapa bisa dicekal tepat saat perilisannya? Ada banyak rumor yang aneh mengenai buku ini, yaitu buku terkutuk. Setelah orang membacanya, maka akan membuat orang yang berdelusi dan akhirnya banyak superhero muncul. Seperti estetik yang baru saja diberitakan terbunuh oleh Amber. Menurut John, orang-orang itu bukanlah orang yang berdelusi akibat membaca buku ini, melainkan orang-orang yang paham akan pesan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan itu harus dipergunakan untuk keseimbangan dan perdamaian daripada menggunakannya untuk keegoisan seperti kita sekarang ini. Tapi ya udahlah, terserah. Di sisi lain terlihat ada orang yang sedang memantau pergerakan orang-orang di luar, dan terlihat juga dia sedang menandai suatu tempat. Ada sebuah target yang telah mendiami suatu tempat selama hampir 7 jam. Artinya itu merupakan lokasi dari target. Sementara itu di dalam tidurnya, John mengalami mimpi buruk dan langsung terbangun. Celingak-celinguk kanan kiri tidak ada apa-apa. Setelah menenangkan diri dari mimpi buruknya dengan mencuci muka, John pergi keluar. Dia menyusuri gelapnya malam dan pergi ke supermarket, membeli beberapa barang dan sambil mengingat mimpinya sebelumnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sarah sudah bangun tidur. John pergi ke supermarket sebelumnya juga sekalian membeli sarapan. Saat sarapan, Sarah ini heran. Tumben-tumbennya John ini pendiam pagi ini. Biasanya dia banyak ngomong ya. Ditanyain juga, John gak mengaku apa-apa. Tidak ada yang salah dengan dirinya. Kelihatannya John ini butuh waktu untuk sendiri. Jadi Sarah pergi meninggalkannya ke asrama. Dan terlihat kalau Sarah menerima sangat banyak pesan yang tidak terjawab. Sudah sampai di kamarnya, Ellen sudah menunggunya. Dia khawatir Sarah tidak pulang semalaman dan tidak menjawab satupun pesannya. Ellen menduga kalau Sarah ini habis hangout semalaman sama John dan memarahinya. Kenapa bunga sekolah kayak Sarah ini malah hangout sama orang paling lemah di sekolah semalaman pula? Kan bikin salah paham ya kan? Sarah yang mendengar itu kesal dan memarahinya balik. Menurutnya, apapun yang dirinya lakukan itu bukanlah urusannya Ellen. Dan tak lama, Ellen ditelepon oleh Arlo. Dia menanyakan kabarnya Sarah dan akan OTW ke kamarnya sekarang juga. Sementara itu, Sarah juga mendapatkan pesan dari John. Dia mengingatkan mengenai buku Unordinary yang dipinjamnya, agar jangan sampai ketahuan sama orang lain. Nanti Sarah kena masalah. Pas baru aja membacanya, ada orang yang berkunjung. Ternyata itu adalah Arlo. Arlo berkunjung secara pribadi, ingin meminta Sarah untuk ikut serta dalam Turf War. Apa itu Turf War? Penjelasan singkat, Turf War adalah salah satu kompetisi resmi untuk meraih peringkat sekolah di suatu daerah. 3 orang terkuat dari masing-masing sekolah akan bertanding satu sama lain. Misalnya, sekolah ini kan namanya SMA Wellstone ya. 3 orang kuatnya bertanding dengan 3 orang terkuat SMA X. 3 orang terkuat itu biasanya ketahuan dari jabatannya, yaitu King, Queen, dan Jack ya. Persis seperti kartu remi. King adalah lelaki terkuat di sekolah, Queen adalah wanita terkuat di sekolah,
Dan Jack biasanya dipilih oleh King dan Queen, dan pastinya mereka juga termasuk orang-orang terkuat di sekolah. Walaupun Sarah ini sudah mundur dari Turf War dan memberikan jabatan Queen-nya ke orang lain, tapi kali ini Arlo memintanya untuk menggantikan Queen-nya yang lagi izin cuti pulang kampung. Namanya adalah Remy. Turf War akan dimulai pada 6 jam kemudian, dan singkat cerita mereka OTW ke lokasi Turf War. Di situ ada 4 orang, yaitu Arlo sebagai King, Sarah sebagai Queen, Blake sebagai Jack, dan Elaine sebagai healer. Singkat cerita, mereka berempat akhirnya telah sampai di lokasi dilakukannya Turf War. Di sebuah lapangan kosong, sudah ada 4 orang dari sekolah lain. Sama sepertinya ada King, Queen, Jack, dan Healer. Sekolah lawannya adalah SMA Aguin. Siswa dari SMA Aguin sudah lama menunggu kedatangan Arlo dan kawan-kawan, dan akhirnya mereka pun muncul juga. Terlihat Arlo sudah mengenal salah satu dari mereka. Setelah menyapa, ternyata Arlo ini adalah orang yang menantang mereka melakukan Turf War, tapi datangnya ngaret. Sama seperti warga negara Konoha yang sering ngaret aja nih, haha. King dari SMA Aguin yang bernama Broven mengakui kalau SMA Wellstone adalah yang terkuat dan gak perlu menantang sekolah lain untuk melakukan Turf War juga. Jadi, apa alasan Arlo kali ini untuk melakukan Turf War? Arlo mendengar kabar adanya Queen yang baru naik, jadi dia mau melihat kemampuannya. Sementara Broven juga menyadari ada yang berbeda dengan formasi Turf War dari Wellstone sebelumnya. Ada seorang wanita yang baru masuk. Arlo menjelaskan kalau dia adalah veteran yang kembali. Namanya adalah Serafina. Mendengar kata Serafina, Broven merasa familiar. Karena dulu saat Sera masih menjabat sebagai Queen, dia bisa menghabisi seluruh musuh sendirian, 1 versus 3 cuy. Tapi kali ini mereka melakukan Turf War dengan sistem 1 versus 1. Pertarungan pertama, Jack yang maju. Kedua Jack dari masing-masing sekolah saling bertarung. Pertarungan pun dimulai. Dan akhirnya, Blake menjadi pemenangnya. Ronde pertama Wellstone memenangkan pertarungan. Berlanjut ke ronde berikutnya. Karena sebelumnya Blake belum kalah, maka peraturannya dia bisa maju lagi di ronde berikutnya. Sementara di pihak SMA Aguin akan mengeluarkan Queen-nya. Dan pertarungan pun dimulai. Terlihat ability Queen dari SMA Aguin, dia bisa mengeluarkan kaki laba-laba dari punggungnya. Ini kayak Dokter Octopus aja ya kan. Pertarungan pun berlangsung sengit, terlihat Blake mulai kewalahan melawannya. Pukulan pertama berhasil mengenai Blake dan dia kesakitan, tapi pertarungan belum usai. Sedangkan Queen dari Aguin ini lalu mengeluarkan kaki laba-labanya lebih banyak lagi. Melihat ini, Blake masih berusaha untuk menerobos pertahanan musuh. Dia bisa menghindari semua serangannya dengan sangat cepat. Tepat di titik Blake mengisi energi laser untuk menyerangnya, ternyata lawannya mengeluarkan sepasang kaki laba-laba lagi. Jadi sekarang kaki laba-labanya ada 3 pasang. Blake terkena serangan kritikal dan dia terlihat sudah lemas dan kesakitan. Di sini sudah terlihat kalau Blake tidak mampu melawannya, tapi Arlo masih diam saja, tidak menyerah duluan. Karena keputusan dari Turf War ada di tangan King. Kalau dirasa bawahannya sudah tidak mampu melawan, maka King akan memanggilnya mundur. Udah babak belur tapi belum disuruh mundur juga. Lawannya langsung melancarkan serangan terakhir. Tepat sebelum mengenainya, Sera langsung turun tangan menyudahi pertarungan mereka. Blake sudah babak belur dan langsung diobati oleh Elaine. Sera sangat kesal dengan Arlo, padahal baru 1 semester semenjak Sera mengundurkan diri dari Turf War. Tapi Arlo sudah seperti ini, tidak kasihan sama sekali dengan temannya itu.
Pertarungan masih berlanjut ke ronde ketiga. Queen dari sekolah lawan masih belum tersentuh sama sekali. Sera ingin maju melawannya tapi dihentikan karena sebelumnya Arlo meminta Sera hanya untuk formalitas saja. Jadi tidak perlu melawannya dan Arlo yang maju kali ini. Ronde ketiga pun dimulai. Pihak lawan langsung serius bertarung karena sebelumnya dia tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan kali ini dia melawan Arlo langsung tuh full power. Pertarungan berlangsung sengit sampai di mana dia tersadar ketika ingin menghancurkan barirnya Arlo, malah serangannya mantul dan melukai dirinya sendiri. Setelah menyadari hal ini, lawan langsung terdiam dan memilih untuk menyerah. Tapi Arlo malah makin menjadi-jadi. Mereka ini sudah menyerah, tapi Arlo malah mengurung lawannya di dalam barirnya dan menindasnya sebagaimana orang-orang biasa menindas kripol. Melihat rekan-rekannya ditindas oleh Arlo, Jack mereka berusaha membebaskannya. Namun semua itu percuma mengingat kekuatan Arlo benar-benar sangat kuat. Sampai akhirnya Sera sudah muak melihatnya dan memerintahkan Arlo untuk berhenti menindasnya. Mendengar itu Arlo kesal. Sera yang sudah lama absen dari Turf War, tapi sekarang kok berlagak seakan-akan dia punya otoritas untuk memerintah. Arlo malah makin menjadi-jadi menindas lawannya itu. Sera gak ambil pusing, dia langsung bergerak dan menjebol barirnya Arlo dengan sangat mudah. Hanya dengan sekali pukulan, barir Arlo langsung hancur lebur. Queen dari SMA Aguin yang bernama Rain akhirnya berhasil diselamatkan dari kekejaman Arlo. Melihat ini Arlo makin kesal, bisa-bisanya menyerang kawan sendiri ya kan. Walaupun ada sedikit konflik internal, tapi pertarungan masih berlanjut. Mereka ini diberi pilihan, mau lanjut tapi lawannya Sera atau menyerah. Sudah mengetahui betapa kuatnya Sera, mereka pun memilih untuk menyerah. Singkat cerita, saat perjalanan pulang, Arlo bertanya-tanya, apa yang membuat Sera begitu berubah dibandingkan tahun sebelumnya? Elaine yang juga merupakan teman sekamarnya menjelaskan kalau perubahan sikapnya Sera ini gara-gara bergaul dengan John, orang yang paling lemah seantero sekolah. Seorang Serafina, siswa yang paling sempurna satu sekolah, orang yang selalu melakukan yang terbaik, orang yang merupakan idola orang-orang, sudah berubah gara-gara bergaul dengan John, seorang pecundang dan orang paling lemah sesekolah. Dan bahkan semalam sebelumnya Sera ini menginap di rumahnya, sangat memalukan. Arlo yang mendengarnya memerintahkan Elaine agar selalu mengawasi Serafina. Ada pergerakan mencurigakan sedikit pun langsung dilaporkan. Sementara itu John terlihat di pusat kota. Dia mendengar lagi berita tentang seorang vigilante yang terbunuh oleh Ember. Vigilante itu bernama Archegos yang lumayan populer, tapi terbunuh semalam di sebuah gang di kota Wellstone. Beberapa orang diwawancara, satunya sangat tidak peduli dengan para vigilante itu dan yang satunya merasa kasihan dengan para vigilante yang terbunuh. Padahal apa yang mereka perbuat adalah suatu kebaikan, menghabisi penjahat-penjahat lokal preman yang meresahkan masyarakat. Kembali ke sekolah, Blake dan Isen sedang mengobrol membicarakan mengenai Turf War yang diikuti Blake sebelumnya. Hari ini dia masih memakai beberapa plester untuk mengobati luka-lukanya. Selain itu, Blake menceritakan Serafina yang mengikuti Turf War kemarin, aksinya sangat keren. Tapi dia keceplosan kalau Sera malah menyerang Arlo. Sementara itu, John lagi berjalan menyusuri lorong. Dia lupa kalau hari ini ada tes mapel sejarah. Lagi baca materi sambil jalan, dia nggak melihat ada Arlo di depannya dan menyenggolnya sedikit. Menyadari itu, John langsung minta maaf.
Tapi temannya Arlo gak terima. Bisa-bisanya seorang cripple menyenggol seorang king dan mukanya tidak merasa bersalah sama sekali. Tapi di sini Arlo berbesar hati dan memaafkannya, membiarkan John pergi untuk mengikuti tesnya. Sepeninggal John, Arlo heran. Sikap John ini seperti tidak mencerminkan orang yang paling lemah di sekolah. Karena pada umumnya, seseorang yang gak punya kekuatan sama sekali pasti akan sangat berhati-hati dalam berjalan agar tidak menyenggol siapapun, apalagi seorang king. Tapi si John ini berbeda. Dia tidak seperti itu. Tidak ada rasa ketakutan dan bersalah sama sekali pada tatapan matanya. Hal ini yang membuat Arlo semakin penasaran dengan John, pria yang sangat menarik. Sementara itu di atap sekolah, seperti biasa Serafina sedang bolos sambil bermain game. Dia melamun dan mengenang masa lalunya. Sejak kecil Sera sudah didoktrin oleh orang tuanya agar harus menjadi yang sempurna. Karena memang darah dagingnya keluarga Sera itu kuat-kuat ya, jadi mau gak mau dirinya harus lebih kuat dari yang lain, harus lebih pintar dari yang lain. Pada awalnya semua orang memujinya atas kesempurnaan Sera ini. Namun karena selalu konsisten mendapatkan hasil yang sempurna, maka kesempurnaan itu bukanlah sebuah pencapaian atau prestasi, melainkan sebuah ekspektasi. Orang-orang akan terus memantaunya dan menghakiminya. Misalnya nih, roknya Sera kependekan lah, rambutnya kepanjangan dan harus dipotong lah, dan masih banyak lagi. Jadi Sera ini tidak hidup sebagai dirinya, melainkan hidup dengan memenuhi ekspektasi orang-orang. Dan dia ini masih sangat yakin dengan fakta dan paham itu. Terus menerus sempurna dan berada di puncak, tapi pada akhirnya dia bertemu dengan John. Di suatu sudut di sekolah, John lagi dibully sama orang lain. Dia melihat Sera lewat dan minta tolong lah dia, tapi gak digubris sama sekali. Melihat itu, dua orang pembuli langsung bertarung dengan John. Sera memerhatikan pertarungan mereka yang seperti pertarungan bocil lah. John sudah terlatih bela diri, jadi dia bisa dengan mudah melepaskan diri dari mereka dan berlari melewati Sera sambil ngomong, "Makasih loh, udah diem aja." Singkat cerita, seperti biasa Sera mendapatkan hasil tesnya dengan nilai yang sempurna. Semuanya memaklumi Sera karena dia terlahir berbeda dari yang lain. Padahal selama ini Sera terus belajar dengan tekun agar dapat nilai sempurna. Saat berjalan di lorong sekolah, semuanya seperti biasa membicarakan Sera dan memujinya. Di sini Sera mulai sadar, sudah selama ini dia bekerja keras untuk memenuhi ekspektasi mereka. Tapi apa yang dia dapatkan dari itu? Berpindah ke John, dia mendengar ada kabar kue coklat yang paling populer dihidangkan siang ini di kafetaria sekolah. Mendengar itu John sangat antusias, harus cepet-cepet nih, siapa cepat dia dapat ya kan? Dan akhirnya dia dapat kue coklat terakhir. Hahaha. Kue coklat itu terlihat menggugah selera. John gak sabar untuk mencicipinya. Tapi tiba-tiba ada Serafina di belakangnya meminta kue coklat yang sudah didapatkan John dengan susah payah. John menolaknya. Dia gak peduli mau itu seorang queen, king, ace atau apapun lah. Kue coklat ini adalah miliknya dan menolak untuk memberikannya kepada siapapun itu. Sera kesal dan mengancamnya sambil mengaktifkan ability-nya. John gak punya pilihan lain dan memberikannya kepada Sera. Tapi it's tidak semudah itu Ferguson. Sera diperlakukan seperti itu oleh John di tengah-tengah keramaian. Orang-orang langsung menggunjingnya. Masa seorang Serafina bisa-bisanya diperlakukan seperti itu oleh seorang cripple John? Langsung emosi. Sera langsung menghabisi John tanpa ampun. Sera benar-benar kesal. Dia menghajar John sambil curhat. Sera ini sudah bekerja keras setiap harinya, tapi kenapa bisa-bisanya John meremehkannya? Sera mulai berpikir, kenapa gua harus membuat semua orang kagum? Selesai flashback, Sera turun ke bawah dan melewati orang-orang yang membicarakan dirinya yang tidak seperti sebelumnya. Mendengar ini, Sera mah senyum-senyum aja. Bodoh amat apa kata netizen ya kan, maha benar.